Dan sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Keagamaan bersama Ustadz Eko Nani Fitriono dengan topik perbuatan baik pasca Ramadan. Langsung kita sapa terlebih dahulu Ustadz Eko. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Baik, bagaimana untuk kali ini, apakah siap untuk memberikan Mimbar Keagamaan untuk pendengar? Insya Allah. Siap ya. Kalau begitu pendengar, selain Anda bisa mendengarkan di frekuensi 97,1 MHz dan juga di Sebatik di 91,5 MHz, Anda juga bisa menyaksikan kami tepatnya di fanpage LPP RRI Nunukan. Pak Ustadz, kalau begitu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah memberikan panjang umur kepada kita dan kita bisa melampaui satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan kita kembali lagi memasuki bulan pasca Ramadan, yaitu bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan, senantiasa menjadi pelajaran terbaik bagi kita ketika kita sudah masuk kepada bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Paling tidak yang terpenting dari apa yang telah kita laksanakan, yaitu ada peningkatan, utamanya adalah peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peningkatan kualitas iman dan ketakwaan sejatinya bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah kita berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di sisi yang lain kita juga meninggalkan secara totalitas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Sedangkan keimanan itu bisa berkurang karena seseorang melakukan kemaksiatan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selama 1 bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, penuh dengan sukacita. Kehadiran Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan segala amal kebaikan dilipat gandakan. Tapi di samping itu juga Ramadan memiliki nilai yang sangat esensi bagi kehidupan kita. Apa dia? Yaitu Ramadan bisa dikatakan sebagai madrasatul hayat, yaitu sekolah kehidupan, ya, di mana di dalam bulan Ramadan seorang mukmin, seorang yang beriman dididik untuk meningkatkan nilai kualitas keimanannya, di mana dia berupaya untuk mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan. Nah, inilah yang disebut dalam istilah tasawuf dengan takhalli, yaitu membuang sifat-sifat buruk. Kemudian ketika sifat buruk yang ada dalam diri itu sudah hilang, maka kemudian kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik yang disebut dengan tahalli. Maka orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dia kecenderungannya bisa berbuat baik dengan mudah. Misalnya di bulan Ramadan lebih rajin untuk melakukan tadarus Al-Quran, sedekah, kemudian termasuk diantaranya perbuatan-perbuatan yang bernilai kesunahan lainnya. Maka kita berharap pasca Ramadan atau selepas Ramadan kita sudah terbiasa dengan
perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan itu. Mudah-mudahan menjadi habit atau kebiasaan kita, dan kita bisa melanjutkan perbuatan-perbuatan baik itu pasca Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Karena sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka membentuk karakter insan yang disebut dengan tatakun. Tatakun itu menggunakan redaksi fi'il mudhari'. Maknanya ketika Allah menggunakan redaksi fi'il mudhari', maka kata kerja itu bermakna hal, yaitu sekarang wa mustaqbal, dan yang akan datang. Maka orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, diantaranya adalah puasa, itu keinginan Allah adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa, tidak bersifat sementara, tapi hal ketika dia masuk bulan Ramadan dia bertakwa wa mustaqbal, dan ketika keluar daripada bulan Ramadan dia juga senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kita sudah masuk di bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan tidak lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyhur para ulama memberikan pendapat atau pernyataan, para ulama menyatakan laisal id liman lubasuhul jadid bal id liman taqwahul yazid. Bukanlah beridul fitri itu orang yang bajunya baru, bal id, akan tetapi yang disebut dengan beridul fitri liman taqwahul yazid, yaitu keimanannya yang bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan dari Madrasatul Haya, yaitu sekolah kehidupan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, dan kemudian keluar daripada bulan Ramadan, kita tetap membawa nilai ketakwaan itu dalam kehidupan kita. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada, di dalam bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan-bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan tentu harus menjadi efek atau memberikan athar bekas terhadap kehidupan kita pasca Ramadan. Kenapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan kita untuk senantiasa melakukan perbaikan diri. Perbaikan itu menyentuh ranah aspek hablum minallah, yaitu perbaikan kepada Allah, hubungan kepada Allah, dan sekaligus juga kita berupaya mewujudkan yaitu hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Hubungan yang baik saja kepada Allah, misalnya dengan menjalankan sholat, puasa, zakat, termasuk haji, itu belum dikatakan cukup apabila kemudian kita tidak mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan keduanya saling terkait, yaitu hubungan kepada Allah baik, maka kita juga berupaya mewujudkan hubungan sama manusia pun dalam keadaan baik. Tidak boleh kemudian salah satunya hilang daripada diri seorang mukmin, orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimun. Tidak masuk surga, kata Rasulullah, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis ini juga diperkuat dengan salah satu ayat Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dari ayat dan hadis ini kita mendapatkan gambaran, informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Ketakwaan ini fokus kepada nilai pendekatan diri kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, Allah juga memerintahkan kita wa aslihu dzata bainikum, yaitu kita berupaya, diperintahkan untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena itu hubungan antar sama manusia akan menjalin kehidupan yang harmonis dalam kehidupan kita.
kemudian akan menjalin nilai-nilai persaudaraan, pada akhirnya akan mengukuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik yang kemudian ini menjadi bagian dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kondisi para sahabat pada waktu itu, yang Rasulullah bertanya langsung kepada mereka terkait dengan hubungannya dengan sesama manusia. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya dengan berupa pertanyaan, "Atadaruna mal muflis?" Kata Rasulullah, "Tahukah kamu orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Kemudian para sahabat menjawab, "Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang di antaranya tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan." Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang yang bangkrut itu dari umatku, kata Rasul, orang yang dia itu dalam kehidupannya nanti ketika masuk yaumil qiyamah, dia bawa pahala sholatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya. Tapi di samping itu, wayati qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala hada mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tapi ketika dia bawa pahala kebaikan-kebaikan atas dirinya kepada Allah dengan sholat, puasa, zakat, tapi di samping itu dia juga senantiasa mencaci maki orang lain, dia menuduh orang lain, dia makan harta orang lain, dia membunuh, termasuk menyakiti hati orang lain. Kemudian kata Rasulullah, fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min qatayahum faturiyat alaihi summa turiha finnar. Maka kemudian orang yang tadinya bawa pahala ini ketika dia menyakiti orang lain, maka dosa-dosa orang lain itu ditebus dengan pahalanya, dari pahala puasa, zakat, sholatnya itu. Kemudian ketika tebusan dari kesalahan-kesalahannya atas pahala yang dia kumpulkan belum mencukupi daripada untuk menebus dosa-dosanya kepada orang lain, maka dosa orang lain itulah yang ditimpakan kepada dia. Pada akhirnya kemudian ketika dosa-dosa orang lain itu semakin bertumpuk kepadanya, maka justru dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadis ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Maka kita berharap dari kisah ini menjadi pelajaran bagi kita agar berperilaku baik terhadap sesama manusia. Dan itu menjadi penting. Kenapa? Karena pahala yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita ternyata bisa saja habis karena perilaku buruk kita terhadap orang lain. Bahkan kecenderungannya ketika pahala habis, justru dosa-dosa orang lain yang pernah kita sakiti itu akan menjadi milik kita kalau kita menyakiti orang lain. Dan ini kita tidak harapkan, bahwa kita sudah bersusah payah untuk mengumpulkan pahala kebaikan dalam kehidupan, ternyata bisa hilang begitu saja karena kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemudian ketika memasuki bulan Syawal melalui momentum Idul Fitri, mari kita saling memaafkan antar kesalahan orang lain. Pertama, mungkin kita pernah berbuat salah kepada orang lain, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Maka kita meminta maaf atas kesalahan kita kepada mereka yang pernah mungkin tersakiti oleh lisan-lisan kita atau perbuatan kita. Termasuk juga kita memberikan maaf kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Mumpung momentum di mana seseorang biasanya kalau memasuki hari raya dengan hati yang penuh dengan kegembiraan akan mudah untuk memberikan maaf dan memohon maaf kepada yang lainnya. Jika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita meninggalkan salat, puasa, zakat, maka kemudian akan lebih mudah untuk memohon ampun, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa itu kaitannya dengan hubungan sesama manusia, maka masih terkait dengan
orang lain, maka Allah tentu tidak akan memaafkan kita selama orang yang bersangkutan belum memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita. Termasuk diantaranya apabila kita mengambil hak orang lain, maka di sini kita punya kewajiban untuk mengembalikan haknya dalam rangka supaya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memaparkan bahwa pertaubatan atas perbuatan yang kaitannya dengan manusia itu jauh lebih banyak tangga-tangga pertaubatannya ketimbang pertaubatan yang dilakukan kaitannya dengan kesalahan kepada Allah secara langsung. Di antaranya adalah bagi kita yang melakukan kesalahan terhadap orang lain, agar kita mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, tahapannya yang pertama adalah kita bertaubat atau berhenti dari perbuatan kemaksiatan itu atau dosa itu. Yang kedua, kita selain menghentikan apa yang menjadi keburukan-keburukan itu, kita berusaha menghadirkan dalam hati kita penyesalan yang mendalam atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah berusaha berniat bersungguh-sungguh agar kita tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Dan yang keempat adalah mengembalikan tanggungan atau hak yang telah diambil dari orang yang telah kita sakiti. Nah, ini 4 tahapan bagi kita dalam upaya untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan-perbuatan maksiat kita antar sesama manusia. Kemudian Imam An-Nawawi memperjelas dan memerinci daripada terkait dengan bagaimana upaya kita supaya kita mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan antar sesama. Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengungkapkan wa an yabra'a min haqqi sahibiya fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilai. Jika tanggungan itu berupa harta ataupun yang sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwah. Kalau tanggungan itu berupa tuduhan, misalnya tuduhan zina atau tuduhan yang lainnya, maka hendaknya seseorang yang menuduh itu mencabut tuduhannya dari orang yang dituduh itu, kemudian setelah itu dia memohon maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan kemudian kalau perbuatan buruk itu berupa pengumpatan, cacian, ghibah termasuk gosip ya, maka kemudian kejahatan lisan lainnya istahallahu minha, maka kemudian dia berupaya meminta maaf kepada orang yang telah dituduh dan disakitinya itu. Inilah penjelasan rincian daripada upaya untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah yang kaitannya dengan maksiat atau perbuatan dosa terhadap sesama manusia. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa upaya untuk menghapus dosa-dosa itu bagi setiap orang diupayakan agar kemudian Allah mengampuni dosa hamba yang melakukan kesalahan tersebut. Sebab kalau dosa itu kaitannya dengan kehidupan manusia, maka Allah tidak akan mengampuni selama manusia itu tidak memberikan maaf. Oleh karena itu, kita harus menjaga betul perilaku kita. Jangan sampai kita hanya melakukan kesolehan personal kepada Allah, tapi kita lupa untuk melakukan kesolehan sosial atau perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan sebagai madrasatul hayah, yaitu sekolah kehidupan, menjadi tempaan bagi kita untuk senantiasa melakukan perbaikan. Karena sekali lagi ketika kita berada di bulan Ramadan, kita berupaya untuk mendapatkan perhatian Allah, taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah terbaik, termasuk kita menjaga perilaku kita ketika bulan Ramadan dari perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Nah, mudah-mudahan pelajaran Ramadan itu bisa terus
kita bawa di luar daripada bulan Ramadan, karena di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah dia tetap istiqomah dalam kebaikan setelah dia melaksanakan amal ibadah yang telah diperintahkan. Dan kita berharap bahwa kita menjadi bagian orang yang senantiasa istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan dalam bulan Ramadan. Demikian yang kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, demikian telah kita ikuti mimbar keagamaan bersama Ustadz Eko Nani, di mana untuk topik kali ini semoga bisa kita sama-sama renungkan ya begitu, karena kita juga masih dalam suasana lebaran, hal-hal baik bisa kita lakukan mulai dari saat ini. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Eko karena telah hadir di program mimbar keagamaan. Sekali lagi juga selamat Idul Fitri ya Ustadz ya. Baiklah pendengar, sesaat lagi kita akan jelang Warta Nunukan Pagi. Tetaplah bersama kami di RRI Nunukan. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.